Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya suku-suku bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersyukur kepadamu, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Bacaan kedua. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Abah, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Tahun Baru. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lewat dan memasuki tahun baru 2023 ini dengan hati penuh sukacita. Salah satu nasihat yang bagus dari Santo Paulus bagi kita semua, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Mari kita memulainya dengan Tuhan dan mengakhirinya bersama Tuhan. Bunda Maria akan mendoakan kita sekarang sampai saat ajal menjemput kita semua. Secara liturgis, seluruh gereja Katolik juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari Bunda Maria? Bunda Maria selalu hadir aktif bersama puteranya. Dia tidak hanya sekedar hadir, tetapi dengan namanya disebut pertama. Berarti, kehadirannya sangat berarti bagi Yesus. Bunda Maria juga menyimpan semua perkara yang tidak lain adalah kehendak Tuhan di dalam dirinya. Ia percaya bahwa kesederhanaan Bethlehem adalah rencana Tuhan baginya, dan sebagai hamba ia menerimanya. Hanya orang beriman seperti Maria dapat menerima rencana Tuhan yang unik seperti ini. Mari kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu hadir aktif di dalam keluarga dan komunitas masing-masing. Kita juga memiliki hati Maria sebagai hamba untuk patuh kepada kehendak Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.